Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan. Kalau ya Pak Prabowo dan dan Gibran di situ kalau menang, pajak akan dinaikkan. Katanya begitu. Ya, ini gimana logikanya begitu? Jadi geram ya dengan jawaban Gibran, komika ya Abdur ya mengatakan capek-capek bayar pajak disamakan dengan binatang. Karena tamparan keras begitu, blunder si Gibran di situ begitu. Masa iya sebagai calon wakil presiden di situ begitu kan. Kalau dia menang begitu kan, bagaimana pajak harus dinaikkan? Seharusnya kan turun mereka begitu. Kata Pak Mahfud, hati-hati loh, hati-hati, ini sangat sensitif sekali begitu katanya begitu ya. Ya memang benar begitu kan. Kalau hanya menaikkan pajak sana sini, ini bukan sebuah prestasi begitu kan. Ya, ini kan seolah-olah masyarakat akan dicegal sana sini begitu kan ya. Akan akan diperas di situ begitu. Kelihatannya kan seperti itu. Ini sangat sensitif sekali sebagai rakyat kecil begitu kan. Ya bisa saja pajak-pajak kita kan sudah masuk ke negara begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya benar juga satu sisi bagaimanapun kita begitu kan ya, pajak itu seharusnya diturunkan. Ini kan kalau berbeda dengan logika Anies Baswedan begitu. Kalau Anies Baswedan kan menurunkan pajak ya, apalagi pajak-pajak yang kemudian di atas 3 miliar ya. Ini diberikan kelonggaran di situ begitu. Ini geram dengan jawaban Gibran, komika Abdur ya, capek-capek bayar pajak disamakan dengan binatang. ini yang menyimpulkan ini netizen loh begitu kan. Artinya apa? Artinya satu sisi kok dibaratkan di situ begitu kan ya. Kok contohnya seperti itu begitu. Ini bahkan satu sisi mengatakan wah ini justru ini jangan mau ikutan sama kaum kebun binatang ya. Indonesia harus rasional katanya ya. Ini komentar-komentar netizen. Aduh Samsul, mungkin karena Samsul juga pengusaha, maka dia juga sama kayak binatang. Di kebun binatang yang disamakan dengan orang yang kena pajak katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh. Saya hanya memberikan edukasi begini nanti ya. Bisa-bisanya menganalogikan berburu ya di kebun binatang ya, digital marketing, destinasi wisata kayak atau apalah, jangan kebun binatang. Rakyat itu manusia bukan binatang ya. Samsul katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya dia tidak paham begitu kan. Kenapa tidak menggunakan ya marketing di destinasi destinasi wisata begitu kan ya, destinasi begitu, maaf ya. Destinasi wisata misalnya begitu. Itu kan lebih baik begitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin ini dipelintirkan sana sini, pada akhirnya masyarakat Indonesia akan mengikuti itu begitu. Dia bukan siapa-siapa kalau bukan karena Bapak Presiden ya. Rakyat sudah cerdas mana yang layak jadi pemimpin, punya visi dan misi ke depan ya. Analogi petugas ya pajak berburu kebun binatang itu istilah jamak dan dimengerti para pelaku ekonomi, pengusaha dan petugas pajak sendiri. Jadi yang geram dan gak tahu istilah analogi itu selama ini ya kemana aja ya, mainnya kurang jauh. Inilah komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi sejak awal saya sudah katakan begitu kan, kalau seperti ini terus begitu kan ya, analoginya ini dan itu dan sebagainya begitu, itu kan hanya omong kosong bagi saya begitu. Ya kita lihat saja, kalau dia sudah terpilih bagaimana begitu kan ya. Ya kita lihat saja ya terkait dengan pajak, wah ini sensitif sekali begitu loh. Jadi sana sini kalau hanya jualan Pak Jokowi begitu kan, yang sekarang tidak begitu efektivitas begitu kan ya, sudah tidak begitu dipercaya oleh rakyat, apalagi begitu kan ya terkait dengan ya angka sembako murah begitu, dan sekarang nyatanya sembako mahal begitu ya. Bahkan dia geram dengan jawaban Gibran, komika Abdur ya, capek-capek bayar pajak disamakan dengan binatang ya, analoginya seperti itu begitu. Komika Abdurrahman Rosyid mengomentari salah satu pernyataan ya calon wakil presiden cawapres nomor urut 2 ya Raka Buming Raka, Gibran Raka Buming Raka, yang menanalogikannya ya dan menganalogikan ya para wajib pajak seperti hewan di kebun binatang. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menjawab pertanyaan dari Pak Mahfud begitu kan ya tentang ya perbedaan rasio pajak dan penerimaan pajak ya debat cawapres. Tax rasio dan penerimaan pajak itu beda. Kami ingin tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kami ingin memperluas kebun binatang. Kami tanami binatangnya, kami gemukkan ya. Buka dunia usaha baru katanya. Komentar-komentar dari si Gibran. Bahkan ya putra sulung Presiden Jokowi kemudian melanjutkan bahwa menurutnya penduduk Indonesia yang sudah memiliki NPWP ya baru 30%.
Itu harus diintensifikasi dan esentifikasi ya dari kami, bahkan akan memberatkan UMKM yang usahanya di bawah 500 juta pajaknya nol katanya begitu ya. Inilah artinya apa? Artinya bagaimana begitu kalau 500 juta ya, lalu kemudian pajaknya nol begitu kan. Anies Baswedan 1 miliar itu pajaknya ringan begitu di situ di DKI Jakarta. Bahkan 3 miliar begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ini yang kemudian masalah soal pajak dan sana sini kan bisa implementasi dari sebuah pertanyaan Gibran kan sudah paham begitu masyarakat di Indonesia begitu. Arahnya kemana begitu kan. Lantas bagaimana pertanyaannya? Makan gratis ya, berikan susu gratis begitu, berapa juta orang di situ begitu kan ya, harus diberikan kepada siapa, anggarannya dari mana, dari APBN mana begitu kan. Ini kan juga diperhitungkan di situ. Kalau hasil ngotang-ngotang ya siapapun bisa di situ begitu. Bahkan Gibran ingin ya membentuk badan penerimaan pajak yang nantinya akan diakomodai langsung ya oleh presiden. Dengan demikian komunikasi antar badan atau kementerian bisa lebih luas ya. Satu sisi begitu kan ya, kalau kita melihat dengan realitas hari ini begitu, apakah cukup efektif begitu kan terkait dengan pajak yang selama ini begitu. Ya bisa saja ada konsultasi pajak begitu, karena yang kemudian satu sisi begitu kan ya, si ayahnya Rafael di situ begitu, itu kan konsultasi pajak luar biasa di situ begitu. Dan pada intinya kita lihat saja ya, bisa saja terjebak dalam situasi itu. Kata Pak Mahfud, nginjak kaki, nginjak bumi ya sudah ada korupsi di situ. Ini gimana begitu kan ya. Bahkan komentar Abdul serta pernyataan Gibran menanggapi pernyataan tersebut, komentar Abdul Rahim ya Ar-Rasyad begitu kan ya, atau akrab disapa Abdur ya menuliskan cuitannya. Capek-capek bayar pajak baru disamakan dengan binatang, tulisnya. Komentar tersebut kemudian ditanggapi salah satu netizen yang menganggap Abdur tidak mengerti analogi. Namun komika kelahiran NTT itu ya kembali menuliskan begitu kan, kembali menjawab, justru karena saya paham analogi makanya saya sadar itu adalah cara analogi yang buruk, katanya begitu. Ya, benar juga ternyata, dipikir-pikir benar juga sih sebenarnya begitu. Kenapa analoginya kok kebun binatang begitu kan? Ini kan kacau begitu kan. Artinya masyarakat Indonesia sudah paham begitu kan ya. Bagaimana ini adalah sebuah kritikan, bagaimana ini sebuah masukan, apakah ini layak atau tidak. Biar masyarakat yang menilai ini semua begitu kan ya. Masyarakat akan menilai ini semua. Bahkan ya satu sisi ini temukan dalam hal ini begitu kan, mengatakan wah ini kalau memang ini benar-benar terjadi begitu kan ya, mulai 500 juta nol pajak begitu kan, ini kan sebenarnya begitu Anies Baswedan tidak hanya 500 juta begitu kan, di atas itu sudah pajaknya lebih ringan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia kan sudah paham di situ begitu masalah soal ini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.